Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan belajar tentang pasar monopolistik. Apa yang dimaksud dengan pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya ada banyak produsen yang memproduksi produk sejenis, tetapi masing-masing produk tersebut memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Banyaknya produsen atau penjual di pasar ini, produk yang diproduksi oleh masing-masing produsen mempunyai keunikan tersendiri yang membedakannya dengan barang lainnya di dalam pasar. Misalnya sampo, pasta gigi, parfum, sabun, dan lain sebagainya. Pasar monopolistik juga disebut dengan pasar persaingan monopolistik dan merupakan salah satu bentuk dari yaitu pasar yang tidak terorganisir dengan baik. Contoh pasar monopolistik. Pada pasar monopolistik terdapat suatu diferensiasi produk. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Pada umumnya konsumen tidak mudah berpindah pada produk lain walaupun banyak sekali produk baru yang telah tersedia. Di dalam pasar monopolistik dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari seperti sabun, sampo, sepatu, air mineral, dan lain sebagainya. Tetapi masing-masing produk memiliki merek, desain, keunikan, dan kualitas yang berbeda. Konsumen dapat memilih sebuah produk sesuai dengan preferensi, harga, dan pastinya kualitas yang baik. Ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-cirinya sebagai berikut. Terdapat banyak produsen atau penjual. Di pasar ini, terdapat banyak produsen atau penjual di dalamnya, dan setiap produsen memiliki skala produksi yang sama dengan produsen lainnya. Terdapat diferensiasi produk. Pada pasar ini terdapat banyak produk yang peruntukannya sama, namun terdapat perbedaan dalam hal pengemasan, bentuk, corak, kualitas, dan bahkan cara pembeliannya. Dengan kata lain, keunikan produk dari masing-masing produsen membuat produk tersebut memiliki sifat pengganti yang dekat atau close substitute, bukan pengganti sempurna. Produsen dapat menentukan harga. Adanya upaya produsen memproduksi barang yang berkualitas dengan keistimewaan tersendiri membuat produsen dapat menentukan harga sendiri. Misalnya pada industri sampo, produsen A membuat sampo dengan manfaat menguatkan akar rambut. Produsen B membuat sampo dengan manfaat anti ketombe. Produsen mudah keluar masuk pasar. Produsen dapat keluar masuk pasar dengan mudah sesuai dengan kebutuhannya. Saat produsen masih sedikit, biasanya keuntungan akan tinggi. Saat produsen banyak, maka keuntungan akan berkurang dan produsen yang menganggap pasar sudah tidak menarik akan meninggalkan pasar. Produsen harus melakukan promosi. Salah satu kegiatan rutin di pasar ini adalah membentuk persepsi masyarakat tentang produk yang dijual dan membangun citra baik perusahaan. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu kelebihan pasar monopolistik. Jumlah produsen yang tidak terbatas, serta persaingan bisnis antar produsen memberikan keuntungan bagi konsumen atau pembeli, yaitu memiliki banyak pilihan produk terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Produsen dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah, sehingga hal ini akan terus mendorong produsen untuk berinovasi dalam membuat produk berkualitas. Konsumen di pasar ini sangat besar karena produk yang dijual biasanya adalah kebutuhan sehari-hari. Konsumen akan semakin selektif dalam membeli produk dan menjadi pembeli loyal ketika produk yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen. Yang kedua yaitu kekurangan pasar monopolistik. Pasar monopolistik yaitu bentuk pasar yang persaingannya sangat ketat.
baik itu dari segi harga, kualitas, dan pelayanan. Produsen yang kurang dalam modal dan kurangnya pengalaman biasanya akan cepat keluar dari pasar monopolistik. Untuk pasar ini memerlukan modal yang sangat besar, baik untuk produksi, operasional, maupun pemasaran. Para pemain di pasar ini adalah mereka yang punya modal besar dan pengalaman yang baik. Tuntutan untuk selalu melakukan inovasi akan membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga berimbas pada produk yang akan dibeli oleh konsumennya, yaitu persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik merupakan suatu jenis pasar yang digolongkan berdasarkan yang pertama sejumlah besar perusahaan, yang kedua produk-produk yang dibedakan dan tidak dilihat sebagai pengganti sempurna oleh konsumen. Yang ketiga, beberapa kemampuan penjual untuk menerapkan harga yang mereka inginkan. Yang keempat, jalan masuk bebas masuk dan keluar dari pasar tersebut. Yang kelima, kepercayaan yang berat terhadap tindakan-tindakan non-harga untuk membedakan produk seseorang. Bentuk pasar persaingan monopolistik adalah keadaan biasa yang ekstrim. Sebagian besar operasi-operasi eceran berada dalam bentuk pasar ini. Bisnis-bisnis kecil dari seluruh sektor jatuh dalam pasar kategori ini. Melalui satu bisnis secara relatif adalah mudah, tetapi untuk tetap bertahan dalam bisnis tersebut adalah tidak mudah. Hal itu memerlukan kemampuan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut adalah berbeda dan lebih baik daripada yang dimiliki oleh para pesaingnya. Kita masuk ke keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun dalam jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC. Karena memiliki daya monopoli walau terbatas, kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E, sama halnya dengan perusahaan monopolis. Harga jual lebih besar dari biaya marginal, atau P lebih besar dari MC. Tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas, karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Ini adalah kurva keseimbangan jangka pendeknya. Kita masuk ke keseimbangan jangka panjang. Dibandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang atau dead weight loss, namun tetap kurang efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Ada dua penyebab mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal, atau P lebih besar dari MC. Yang kedua, kapasitas berlebihan atau excess capacity. Pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien. Sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Ini adalah kurva keseimbangan jangka panjangnya. Kita masuk ke aturan memaksimalkan laba persaingan monopolistik. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan persaingan monopolistik memproduksi di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Harga yang memaksimalkan laba adalah harga maksimum per unit yang bersedia konsumen bayar untuk tingkat keluaran yang memaksimalkan laba. Dengan kata lain, keluaran yang memaksimalkan laba Q adalah sebagai berikut. MR Q sama dengan MC Q. Dan harga yang memaksimalkan laba adalah P sama dengan PQ. Kita masuk ke contoh soalnya. Yaitu misalkan fungsi permintaan inverse untuk produk perusahaan persaing
monopolistik ditentukan oleh P sama dengan 100 dikurang 2Q, dan fungsi biaya ditentukan oleh C, Q sama dengan 5 tambah 2Q. Tentukan harga dan kuantitas yang memaksimalkan laba dan laba maksimalnya. Jawabannya yaitu menggunakan rumus penerimaan marginal untuk permintaan inverse linear dan rumus untuk biaya marginal, kita melihat bahwa MR sama dengan 100 dikurang 4Q dan MC sama dengan 2. Selanjutnya kita akan tetapkan MR sama dengan MC. Untuk menemukan tingkat keluaran yang memaksimalkan laba, 100 kurang 4Q sama dengan 2. 4Q kita dapat yaitu 4Q sama dengan 100 dikurang 2, yaitu 98. Yaitu 4Q sama dengan 98. Dan Q kita dapat 24,5, yaitu Q sama dengan 98 per 4, yaitu Q sama dengan 24,5. Pemecahan Q menghasilkan keluaran yang memaksimalkan laba dari Q sama dengan 24,5 unit. Harga yang memaksimalkan laba ditemukan dengan menetapkan Q sama dengan Q bintang dalam fungsi permintaan inverse. P bintang sama dengan 100 kurang 2 kali 24,5 sama dengan 51. Dengan demikian, harga yang memaksimalkan laba adalah $51 per unit. Kemudian, laba adalah perbedaan antara penerimaan dan biaya. V sama dengan P bintang kali Q bintang dikurang C Q bintang sama dengan 51 dikali 24,5 dikurang 5 tambah 2 dikali 24,5, yaitu kita dapat hasilnya yaitu 1,19550 dolar. Sampai disinilah pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus channel ini. Terima kasih.